I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat rekonsiliasi bank. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari rekonsiliasi bank atau bagaimana cara membuat rekonsiliasi bank serta bentuk-bentuk dari rekonsiliasi bank. Baiklah, kita mulai. Pengertian dari rekonsiliasi bank itu sendiri yaitu daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Jadi, dibuatnya rekonsiliasi bank oleh perusahaan. Jadi, yang membuat rekonsiliasi bank yaitu perusahaan. Dibuatnya rekonsiliasi bank ini karena ada perbedaan atau ada selisih saldo antara catatan perusahaan dengan catatan saldo perusahaan yang ada di bank. Sehingga perusahaan membuat rekonsiliasi bank yaitu membuat menjadi sama apa penyebab perbedaan tersebut. Kenapa terjadi perbedaan atau selisih antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Sedangkan untuk penyebab perbedaan dari saldo kas perusahaan dengan saldo bank atau catatan menurut bank, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Bisa dilihat kenapa terjadi perbedaan saldo catatan perusahaan dengan catatan perusahaan. Catatan menurut bank. Rekening koran itu sendiri yaitu merupakan laporan yang diberikan pihak bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro. Jadi pihak bank memberikan laporan kepada nasabahnya, yaitu merupakan rekening giro, mempunyai tabungan berupa rekening giro yang berisikan informasi transaksi yang dilakukan selama 1 bulan dan saldo kas di bank. Jadi, karena ada perbedaan antara catatan perusahaan, laporan perusahaan dengan laporan pihak bank dari rekening giro, inilah timbul kita membuat rekonsiliasi bank. Jadi perusahaan membuat rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk dari rekonsiliasi bank. Ada 2. Yang pertama yaitu bentuk vertikal atau staple form atau report form atau bentuk laporan. Jadi kita membuat rekonsiliasi bank bentuk staple atau bentuk vertikal dengan bentuk laporan. Lalu bentuk rekonsiliasi bank yang kedua yaitu bentuk skontro atau account form atau bentuk akun, yaitu berupa sebelah menyebelah antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Kita lihat contohnya bentuk rekonsiliasi bank bentuk vertikal atau staple. Jadi di sini ada bentuk staple atau vertikal. Biasanya kita mengenalnya laporan rekonsiliasi bank bentuk staple. Kita lihat. Di sini ada contoh dari bentuk laporan. Bentuk laporan di sini kenapa dinamakan bentuk laporan atau staple form, yaitu karena catatan menurut perusahaan dan catatan menurut bank tidak sebelah menyebelah, tetapi berurutan. Kita buat dulu saldo kas menurut perusahaan dan berikutnya saldo kas menurut bank. Ini bisa dibalik, tidak masalah. Kita mau buat dulu catatan menurut bank dulu, boleh di atas,
dan berikutnya baru catatan menurut perusahaan itu boleh. Jadi tidak ada aturan baku mana yang lebih dulu. Jadi ini merupakan contohnya, ada terdiri dari saldo kas menurut pembukuan perusahaan dan saldo rekening koran menurut pembukuan bank. Ini ada perbedaan. Untuk penjelasan contoh soal cara membuat laporan bentuk stafel akan dijelaskan pada video saya berikutnya. Jadi di sini hanya contoh dari bentuk vertikal atau stafel form. Bentuknya seperti ini, yaitu merupakan bentuk laporan. Ada ditambah karena berkaitan dengan menambah saldo perusahaan dan dikurangi, yaitu penyebab terjadinya perbedaan mengurangi saldo perusahaan. Begitu juga dengan catatan pihak bank, ditambah dan dikurangi. Jadi nanti ada soalnya sebab-sebab terjadi perbedaan pencatatan antara saldo perusahaan dengan saldo bank. Jadi kita bisa lihat bentuk vertikal atau stafel form. Lanjut, bentuk yang kedua yaitu bentuk skontro atau account form. Bentuk skontro ini kita bisa lihat. Jadi tadi perbedaan bentuk skontro dan bentuk stafel. Bentuk stafel saldo pencatatan menurut perusahaan dengan menurut bank itu bentuk laporan, jadi atas dengan bawah. Sedangkan kalau bentuk skontro yaitu sebelah menyebelah. Sebelah kiri bisa dibuat saldo menurut pembukuan perusahaan, sedangkan yang sebelah kanan bisa saldo menurut pembukuan bank, atau kita balik juga boleh. Jadi ini tidak ada aturan baku, boleh kita buat saldo menurut bank di sebelah kiri dan saldo menurut perusahaan di sebelah kanan. Itu tidak masalah. Cara pencatatannya ini sama seperti stafel, hanya perbedaan bentuknya saja. Kalau bentuk stafel yaitu atas sama bawah, sedangkan skontro sebelah menyebelah atau kanan dengan kiri. Sama itemnya ada ditambah dan dikurang dan ditambah dan dikurang. Jadi saldo menurut pembukuan perusahaan awalnya tidak sama dengan catatan menurut bank. Setelah kita cari selisih perbedaannya, maka nanti saldo setelah rekonsiliasi akan sama catatan perusahaan dengan catatan bank. Rekonsiliasi bank bentuk skontro dan bentuk stafel. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, rekonsiliasi bank dibuat yaitu untuk mencari penyebab antara perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Sehingga setelah kita cari penyebab perbedaannya, di akhir kita akan menemukan bahwa catatan perusahaan dengan catatan bank akan sama karena setelah kita buat rekonsiliasi banknya. Pembahasan yang akan datang, saya akan menjelaskan contoh soal dari rekonsiliasi bank, bentuk stafel dan bentuk skontro. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.